Baik. Oke. Pakai mic aja ya. Pakai ini dulu, nggak bisa apa? Bentar loh. Buka nih. Halo. Atau empat. Bisa? Apa ya? Nah, apa yang mencucut? Baik Bapak dan Ibu, ini ibu-ibunya langsung kita bergabung pagi ini. Kemarin kita sudah membahas berkenaan dengan na'at Rasul, ya, yang Nabi tidak pernah bermimpi dan seterusnya, ya. Lam yahtalim qatuta abadan dan pada pagi hari ini kita coba lebih jauh sedikit. Ketika Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad ini. Oleh sebab itu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Berselawatlah kalian untuk Muhammad ini, Nabi Muhammad, dan selawat dan salam. Jadi selawat ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mengucapkan salam kepadamu kami sudah paham ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tetapi selawat kami untukmu kami tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan, faqulu, katakan Allahumma salli ala Muhammad, dan seterusnya yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat apa? Ibrahimiyah. Ini yang kita baca salawat dalam salat kita namanya salat Ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat cara bersalawat. Apa makna salawat? Kalau salawat Allah kepada makhluknya adalah menurunkan rahmat, kasih sayang dan segala kebaikan. Itu namanya salawat Allah untuk makhluknya. Man shalla alayya salatan, kata Rasulullah, siapa yang bersalawat untukku satu kali, sallallahu alaihi asyara marrah, Allah akan bersalawat untuknya berapa? 10 kali. Sudah. Salawat malaikat, salawat kita manusia orang yang beriman untuk Rasulullah sebagaimana yang diajarkan. Gimana diajarkan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Nah, dalam urusan bersalawat ini tidak ada hak kita untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah kecuali melalui Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diingat. Kecil-kecil saya dulu, kebetulan waktu itu kami tinggal di Belang Pulau. Salim wa salim ya Rabbi, kan gitu. Terus ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in dan seterusnya.
kalimat salli ini, ya, ini dia. Harus dimulai dengan mohon kita kepada Allah. Bukan kita yang menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah. Mohon kepada Allah. Maka mulailah dengan Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Tapi begitu kita mulai dengan salli wa sallim, ini perintah ini kepada Allah. Jadi perintah ini. Jadi berdoa itu, ya, saya pernah baca buku kecil satu tulisan Gus Dur, menarik ini. Tuhan kok diperintah judulnya. Ada bukunya. Tuhan kok diperintah. Jadi selama ini kita tidak bisa memposisikan diri kita memohon dan memerintah. Bahkan Tuhan intervensi. Contoh Tuhan intervensi. Di malam nisfu Sya'ban itu berkembang doa-doa di antaranya. Karena dianggap saat itu adalah fase kebaikan dan keburukan, di nisfu Sya'ban itu orang menganggap bahwa saat itu Allah menetapkan kebaikan dan kejelekan kepada makhluknya. Sehingga ada doa. Ya Allah, in kunta katabta, ya Allah, bila engkau telah menulis untukku begini, hapus saja ya Allah, ganti dengan yang lain. Ini intervensi. Saya punya anak 4 perempuan, 1, 2, 3, 4. Terakhir laki-laki 1. Dah. Waktu itu di Mekah ada yang mengusulkan saya, Ustaz, berdoa pada Allah, minta supaya dapat anak laki-laki. Gitu. Terus terbayang oleh saya, meminta yang kita inginkan. Saya khawatir kok nanti jadi intervensi kita kepada Allah Ta'ala. Sementara Rasulullah mengajarkan kepada kita, ayat-ayat juga menerangkan kepada kita tidak pernah meminta sesuatu yang dalam bentuk intervensi. Apa yang kita? Rabbana hablana. Ya Allah, berikan pada kami anak keturunan. Ya, anak keturunan. Sudah. Apa lagi? Kita meminta minas apa? Minas salihin was salihat. Apa itu? Kalau laki-laki yang diberikan jadi yang saleh, yang perempuan juga saleh. Allah Nabi ya Allah. Ya. Ada penekanan harus laki-laki. Tidak begitu. Nah, ini nanti akan mencerminkan seperti watak orang-orang jahiliyah dulu. Ketika dapat berita lahir anak perempuan, maaf, hitam wajah mereka. Ya. Tapi ketika yang dapat berita adalah lahirnya anak laki-laki, mereka sangat senang dan gembira. Akalnya rendah ini. Kenapa? Padahal kalau nggak ada yang perempuan, bagaimana ada laki-laki? Kan begitu. Jadi, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang saleh. Jangan kita intervensi Tuhan, minta ya Allah. Biar kami Allah bagaimana. Karena ada yang kita inginkan dalam pemikiran kita, ya, boleh jadi yang kita inginkan itu tidak baik menurut Allah Ta'ala. Kan begitu? Tetapi demikian juga yang kita benci, kadang-kadang itu yang baik menurut Allah Ta'ala. Jadi apa yang terbaik kita memohon? Ya Allah, ya, berikanlah yang terbaik menurutmu ya Allah. Kan gitu? Karena begini, Allah tahu apa yang kita perlu. Allah tahu yang apa kita perlu, yang kita inginkan. Begitu. Ya. Kalau kita selama ini apa? Kita mau apa yang kita inginkan. Beda ya? Kita mau apa yang kita inginkan. Padahal Allah lebih tahu apa yang kita yang perlu. Ya, baik. Kembali ke sini tadi, mulailah kita dalam berdoa maka diajarkan. Kita beristighfar dulu dan lain sebagainya. Mohon kepada Allah, Allahumma. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad. Oke. Tapi mulai langsung dengan salli wa sallim. Sallim ini bahasa Arab ini, ya, ini amar ini, ya. Amar itu perintah. Ini juga amar, perintah. Jadi kita tidak memerintahkan Tuhan ini.
Jadi meminta, memohon, Allahumma. Nah kemudian mari kita lihat ada beberapa penggalan-penggalan doa yang sering dibaca. Kemudian dalam pemahaman berbeda. Contoh, ya, Maulana. Ini siapa Maulana ya? Ya Habibi ya Maulana. Siapa ini dimaksudkan? Rasulullah. Baik. Kita lihat ayat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Siapa yang dimaksudkan di sini? Allah Ta'ala. Maka bolehkah kita memanggil seseorang atau makhluk ini dengan Maulana, sementara yang dimaksudkan dengan Maulana di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam urusan ibadah tidak boleh, karena Maulana itu adalah Allah Ta'ala. Sudah? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, jangan kalian mengangkat posisiku ya melebihi atau lebih rendah daripada posisi yang Allah telah berikan. Mana posisi yang Allah telah berikan kepadaku, kata Rasulullah? Posisi yang paling tinggi, kata Rasulullah, adalah abduhu wa rasuluh. Jadi kalau kita katakan Muhammad Rasulullah itu paling tinggi derajatnya. Menyebutkan dengan pujian-pujian yang lain, bahkan menjadikan posisi Rasulullah lebih rendah. Nah, ketika itu masuk ke dalam ranah kehidupan biasa, bukan dalam urusan ibadah, maka Maulana boleh. Tapi dia punya hamba. Maulana disebut dengan apa tadi? Maulana ini ya, Maulai ya. Artinya sebagai tuan yang dia memiliki abdul, hamba. Ketika dulu pada masa sebelum proses memerdekakan budak, maka yang memiliki budak itu ya, itu adalah apa tadi? Sayyid, atau dia sebagai maulai. Adapun hamba itu sebagai abdul. Itu dalam ranah kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Boleh. Tetapi ketika masuk ke dalam ranah beribadah dan berdoa, maka Maulana yang dimaksudkan di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bisa dibedakan ya, bisa dipisahkan. Ya. Maka saya pernah menyampaikan atau sebagai pertanyaan dan kritik pada salah seorang ulama besar kita, bagaimana ketika kita berdoa ungkapan ya Maulana itu kepada Rasulullah, beliau menjelaskan dengan segala hal. Habis, kemudian pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana dengan ayat tentang Allah Ta'ala itu sebagai Maulana, kan gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, apa? Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, jadi selama ini kita tidak bisa memisahkan antara ini sebagai ibadah dan ini menjadi satu kebiasaan. Nah, banyak lirik-lirik lagu yang hari ini kita dengar, ya, kalau bukan nanti di YouTube dengar Maulana ini. Maulai terus kemudian yang dimaksudkan adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada lirik-lirik lagu yang Maulana ini nanti masuk kepada apa? Kepada Rasulullah, ya. Nah, bahkan tidak bisa dibedakan antara ini sebagai ibadah, ini sebagai kebiasaan. Oke, sampai di sini? Baik. Kita lanjutkan. Kemudian kalau tadi sallu alaihi, kita bersalawat untuk Rasulullah. Wasallimu taslima. Apa ini salim? Bukan Pak Salim ya, salim ya. Salim ya. Jadi begini juga, saya mau sampaikan kepada kita, karena kita bahasa Indonesia ya. Tapi ketika dalam penulisan itu ya
Misalnya begini orang buat. Ini siapa namanya Rahim. Ya. Ini nggak boleh. Tapi harus ada apa? Pakai Abdul. Jadi asma Allah itu tidak boleh diletakkan pada nama seseorang dia terpisah. Dia harus diikuti dengan yang lain. Karena tulisannya Rahim itu begini. Kalau pakai Ar-Rahim begini. Pakai iya. Sifatnya ini tak terbatas. Kasih sayangnya itu nggak ada pada manusia. Adanya kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Salim. Ya. Ini juga tak terbatas. Dalam bahasa Arab disebut sighah mubalaghah. Satu hari saya berada di masjid Bujang Salim. Di mana itu? Di Krukut. Saya tanya, gimana tulisan? Bujang enggak ada masalah nama orang ya. Salim atau Salim? Atau begini. Waktu itu ditulis Bujang gini. Bujang ya. Begini. Ini bahasa Arab kita baca Bujang Salama ini. Ya, bukan Bujang salah. Ini dasar. Dah? Tapi bacanya begitu. Kalau tulisannya dibuat dengan bahasa Melayu, oke. Bahasa Jawa. Kan gitu. Tapi salah, orang bingung orang Arab kan. Yang dimaksudkan bujang apa ini? Bujang Salim. Kemudian tinggal ini saja. Salim atau Salim? Ya. Nah, kemudian di antara pengurus-pengurus di situ semuanya tidak jelas apakah Salim atau Salim. Sampai hari ini belum jelas. Coba tanya di situ. Nyopo Bujang Salim, Bujang Salim. Belum jelas. Karena kalau Salim, ya, ini Salim, ini orang yang selamat. Salim. Dah? Kalau Salim, ini sifat selamatnya itu tak terbatas. Sudah? Enggak boleh ini masuk kepada manusia. Ini yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus diikuti dengan yang lain. Maka dibolehkan kalau dia bilang Salim, ya, di belakangnya harus ada idhafiyah istilahnya. Kalau seperti tadi Abdul misalnya kan gitu dan yang lain. Nah, jadi ini dalam penamaan dalam bahasa Arab jangan sampai masuk ke dalam sighah mubalaghah istilahnya. Nama kita itu, saya punya kawan, ya, bukan kita aja banyak sekali, ya, namanya Jabbar. Di waktu saya ambil S2 di Banda Aceh, kami seleksi dulu 35 orang. Kawan ini pintar, bagus, topnya di IAIN S1. Begitu masuk, kita seleksi. Begitu keluar hasil, saya di nomor 1, beliau nomor 2 dan seterusnya. Beliau sudah doktor sekarang. Saya bingung namanya. Saya tanya, yang betul namanya siapa? Saya Jabbar. Saya ulang lagi, yang betul namanya Jabbar. Ini kartu semuanya. Robah saya. Nama saya udah begitu dikasih, enggak boleh. Haram hukumnya, saya bilang. Ayo kita buka lembaran. Akhirnya hari ini sudah dia tukar menjadi Abdul Jabbar. Jadi tulis Abdul Jabbar, ya, Abdul Jabbar Sabil, Sabil. Namanya Sabil itu, ya, bagus. Kita nyuka bahasa Arab, kabarnya tak guna kan? Ya begitu dia. Jadi hati-hati nih, jangan kasih nama dengan nama yang menjadi sifat Allah tapi tidak
mencantumkan nampaknya bahwa kita sebagai seorang hamba. Jelas dari sini? Baik, ada pertanyaan? Dasarnya dari selawat yang dibacakan hari itu, dari dasarnya dari mana? Oh ya. Jadi sebenarnya begini. Dalam agama ini tidak usah banyak liko-liko lah. Yang diajarkan oleh Rasulullah, contoh dari sahabat, dah itu saja. Yang macam haid dan puput. Jadi kita berusaha untuk menambah-nambah seakan-akan memuji dan membesarkan Rasulullah. Ujung-ujungnya adalah hal yang tidak baik bagi Rasulullah. Saya berikan contoh. Ketika kita sebutkan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Mustafa, yaitu yang terpilih. Kemudian ketika kita berdoa, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu boleh. Tetapi ketika kita berdoa meminta kepada Rasulullah syafaat beliau, ini jadi syirik. Sudah? Maka banyak orang yang ketika ini menisbahkan kepada Rasulullah sebagai pemberi syafaat. Pemberi syafaat ini keliru. Ya Syafi'. Apa? Ya Syafi'. Ya. Maaf ya. Syafi' itu kan yang memberi syafaat. Siapa yang memberi syafaat? Allah. Kita selama ini kepada siapa meminta syafaat? Seharusnya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Sebagaimana kita pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, doa, ya Rasulullah, aghithna. Apa itu aghithna? Ya? Aghithna. Kita minta kepada Allah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, curahkan kepada kami rahmat begini begitu dan semua. Tidak ada. Yang kita minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepada aku kabulkan. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi dulu kewajiban-kewajibanmu kepadaku, maka akan kukabulkan semua permintaan. Jadi jangan sampai menisbahkan kepada Rasulullah, ya, sehingga beliau rendah posisinya. Terakhir, ila hadratin Nabi. Apa itu? Al-Fatihah. Betul ya? Begitu kita dengar. Apa? Kita mau mempersembahkan pahala Al-Fatihah kita kepada Rasulullah? Yang ada contoh. Yang ada contoh adalah Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma ausil sawaba qiraati Fatihah. Allah sampaikanlah pahala bacaan Fatihah ini pahalanya untuk Rasulullah. Ilah, kan itu bahasanya. Ya, Allahumma ausil sawaba semuanya ila hadratin Nabi Mustafa begitu dan seterusnya. Artinya amalan yang kita lakukan ini pahalanya ini kita disuruh kirim kepada Rasulullah. Kita disuruh mendoakan. Untuk Rasulullah tidak ada mendoakan untuk Rasulullah, tapi untuk Rasulullah kita mohon pada Allah sampaikan salawat dan salam, itu saja. Pernah ada orang berdoa Allahumma ighfir lahu untuk Nabi Muhammad? Misalnya begini, pergi di depan makam Rasulullah, kita disuruh cuma apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita disuruh bersalawat. Ada doa enggak? Allahumma ighfir lahu. Mohon keampunan untuk Rasulullah? Enggak ada. Ya. Begitu kan? Setelah azan apa yang kita disuruh? Allahumma rabbaha bid-da'wati tamah dan seterusnya. Artinya intinya juga salawat untuk Rasulullah. Bukan disuruh kita mohon keampunan untuk Rasulullah. Ini yang banyak keliru.
Ketika kita sebutkan apa tadi? Ila hadratil Nabi Mustafa boleh Al-Fatihah. Orang memahami ini sama dengan kita mengirimkan Fatihah untuk orang lain, mohon keampunan. Rasulullah maksum dari dosa. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Rasulullah tidak ada dosanya. Hanya harus yakin. Di satu sisi kita menyatakan Rasulullah seperti itu, satu sisi dalam amalan menyatakan kita harus mengirim apa tadi? Pahala-pahala untuk Rasul. Nah ini yang keliru. Jadi ketika masuk di bulan-bulan Maulid ini banyak sekali. Ya, belum lagi nanti nazam-nazam, syair-syair yang disampaikan itu sangat tidak nyaman ketika kita pahami dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab juga bingung nih. Di Aceh macam-macam saja selawatnya. Musiknya pun musik dangdut juga. Kan gitu ya. Lingitnya juga luar biasa. Sehingga disebut ini sampai pada tingkat hulu berlebih-lebihan. Baik, ada lain? Ini itu ya. Sahabat tanya bagaimana kami berselawat untukmu ya Rasulullah? Faqulu, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Enggak pakai Sayyidina. Sayyidina itu ditambahkan seperti tadi dengan harapan untuk lebih memuji, meningkatkan pujian kepada Rasulullah. Sehingga disepakati oleh para ulama dalam solat tak boleh pakai Sayyidina, bid'ah hukumnya. Kalau di luar masih boleh-boleh saja. Al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Asal pada ibadah ikut ketentuan. Ada dasar lakukan, jangan pilih hidup. Baik galak-galak dan yang mandang. Kan gitu? Ya. Jadi berselawat contoh sudah ada. Nah, sekarang di luar salat menambah pujian-pujian itu dianggap boleh. Selama ini tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar. Artinya jangan sampai yang disampaikan itu selawatnya itu dalam bentuk tadi lebih merendahkan posisi Rasulullah. Jadi kenapa kata Rasulullah, sungguh orang ini orang yang paling pelit, bahkan celaka, apabila disebut namaku dia tidak mau berselawat untukku. Bagaimana selawat untuk Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad paling kurang. Dah? Baik, kembali sedikit lagi terakhir. Selawat kita untuk Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya sebagaimana diajarkan. Adapun salawat malaikat juga demikian. Adapun salawat Allah untuk makhluknya adalah mencurahkan rahmat dan kasih sayang. Baik, Pak Nasir, apa itu? Ya Ustaz, kalau apa cek dari selawat itu ada beberapa macam, apa wajar, masalahnya ada mama atau ada nilai lebih. Yang ada diajarkan oleh Rasulullah ketika ditanya itu saja. Bagaimana kami bersalawat untukmu ya Rasulullah? Itu jelas. Adapun selain daripada itu adalah salawat-salawat atau ide-ide mulai dari para sahabat dan para tabi'in dan seterusnya, ulama-ulama berikutnya untuk memuji Rasulullah dengan ucapan-ucapan misalnya Allahumma salli ala khairil anam, Allahumma salli ala al-Mustafa, ya, Allahumma salli ala khalqil ala khairul khalqil bariyah dan seterusnya. Yang dimaksudkan di sini adalah ya Allah sampaikan salawat dan salam kepada hamba yang terbaik, kepada ciptaanmu yang paling mulia dan seterusnya. Ini dianggap boleh. Tetapi ini bukanlah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maka kalau ulama-ulama Saudi itu lebih berpegang kepada ngapain kita tambah-tambah yang lain? Ya, ikuti saja yang diajarkan oleh Rasulullah, itu sudah baik dan sempurna. Karena sahabat-sahabat Rasulullah pun tidak pernah mencontohkan apa tadi model-model yang makin lebih banyak itu. Ya, jadi kalau coba lihat nanti, download aja, sudah ada itu. Raja Selawut, baca buku segini. Raja Selawut itu banyak, sampai 1000 ungkapan kepada Rasulullah, hal yang luar biasa. Ada beberapa poin yang sudah saya contohin, saya lihat. Nah ini takut kita nanti masuk ke dalam ranah syirik. Nah, jadi jangan main-main ini dalam hal urusan seperti ini. Silakan Pak Nasir. Banyak di kampung-kampung saya lihat sebelum azan dia membaca Inna Allah Ta'ala. Apakah itu boleh
Yang kedua, azan salat isya kadang-kadang jam 11 malam. Alasan lagi itu. Boleh? Baik. Ini terakhir aja ya. Tidak ada contoh dari Rasulullah dari hadis sama sekali. Para sahabat juga memulai azan dengan innallaha wa malaikatahu dan seterusnya. Ya. Kenapa ini digandingkan? Dalam beberapa riwayat disebutkan, bukan hadis, ya, bahwa di situ ada penyebutan nama Nabi Muhammad dalam syahadat, dalam azan tadi, sehingga dimulailah dengan apa? Innallaha wa malaikatahu, untuk mendampingi azan ini lebih mulia lagi karena ada ayat menunjukkan tentang salawat kepada Rasulullah. Begitu saja. Ya. Nah, tapi makanya saya katakan tadi, ada seakan-akan ketika dilakukan ini, seakan-akan menampakkan kemuliaan lebih. Padahal contoh tidak ada. Nah, kemudian azan waktu, azan itu apa? Waktu masuk waktu. Kata Rasulullah, makan dan minumlah kalau kalian mendengar Bilal azan. Tapi berhentilah kalian makan dan minum ketika Ummi Maktum azan. Nggak boleh makan. Artinya kan waktu. Begitu waktu salat masuk azan. Sudah. Maka tidak boleh mengundurkan waktu azan itu sampai misalnya isya. Pengajiannya sampai jam 10. Sudah itu baru azan. Itu bukan waktu azan untuk waktu salat. Ya, maka kalau ada seperti itu dah iqamat aja, tidak perlu nggak perlu azan. Atau kalau memang ada pengajian seperti di Madinah kan, begitu masuk waktu, ya, di pengajian sedang berlangsung, berhenti dulu azan dikumandangkan, selesai azan pengajian dilanjutkan. Perkara salat mau jam 10 jam 11 itu tidak ada masalah, mengingat banyak keterangan bahwa boleh salat itu sampai batas waktu sebelum fajar, waktu subuh. Kan begitu. Karena ada kepentingan apa tadi untuk taklim belajar. Jadi tidak boleh apa tadi? Azannya yang diundurkan. Ya, di Madinah begitu. Sini karena antara azan dengan iqamat itu ada waktu hampir 23 sampai 30 menit kadang-kadang menurut kalian. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami,